Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Rabu 31 Agustus bersama saya, Romo Warsono. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Kami renungkan sabdamu dari Injil Suci Lukas, bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Sejenak kami hening, menyadari kehadiran-Mu yang bersabda pada kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itu Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itu Aku diutus. Mendengarkan sabda Tuhan dari Injil hari ini, saya terkesan pada pribadi Yesus. Pribadi yang teguh, kuat, memiliki penguasaan diri yang besar. Teguh berpendirian pada misi Allah yang mengutusnya di dunia. Meski di suatu tempat dia disegani, dicintai, diagungkan, dihormati, namun misi dia tak tergoyahkan. Ketika orang banyak menahan dia dan berusaha supaya tidak meninggalkan, justru dia menyampaikan prinsip hidup dan dari perutusannya. Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itu Aku diutus. Dia taat kepada kehendak Bapa daripada menuruti kehendak orang banyak. Dalam hidup kita sehari-hari, kadang kita ditemui sebagai pribadi yang mudah menyerah dan tidak punya prinsip kuat atas komitmen yang telah kita buat. Ada banyak janji yang kita buat, utamanya adalah janji baptis yang dipupuk dengan janji perkawinan atau tahbisan atau janji-janji yang lain. Juga janji-janji harian untuk bekerja melayani dengan setia dan semangat. Semoga janji kita hari ini mewujud dalam tindakan kasih bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dan yang kita jumpai. Hidup dalam kasih dan komitmen yang kuat. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan, pergunakanlah kami menjadi saluran berkat-Mu, utamanya bagi mereka yang sakit, lemah, miskin, tersingkir, dan terbelenggu, agar semakin banyak orang mengalami kasih-Mu karena kehadiran dan kesaksian baik kami yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.